dalam membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP, guru harus memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama sederhana dan informatif, yang kedua esensial dan kontekstual, yang ketiga berkesinambungan, lalu ada pengoptimalan 3 aspek kompetensi, lalu merdeka belajar, operasional dan aplikatif, dan yang terakhir ada adaptif dan fleksibel. Jadi pada intinya fungsi alur tujuan pembelajaran ini sama dengan silabus, yang dimana silabus digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembelajaran atau RPP. Salah satu prinsip yang membedakan secara signifikan ialah merdeka belajar, dimana penerapan kurikulum merdeka yang adaptif dan fleksibel bagi siswa ini harus digunakan pula dalam menyusun ATP. Ini perlu dijelasin nggak bagian cara menyusun ATP-nya? Ada poin-poinnya. Kalau misalnya ada poin-poinnya saja. Nanti pas di resume kita ambil sedikit ya, misalnya poin pertama. Ya udah, di sini saya jelasin sedikit ya. Jadi lalu bagaimana cara untuk menyusun alur tujuan pembelajaran? Nah, dari pertanyaan itu, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek-aspek yang dibutuhkan serta konsep dari alur tujuan pembelajaran akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Hasil dari kompetensi berupa aktualisasi diri siswa yang tercermin dalam bentuk produk, kinerja, atau performa siswa, baik yang abstrak maupun konkret. Yang kedua ada konten, yaitu konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Aspek ini berupa ilmu pengetahuan inti yang telah dimengerti oleh siswa usai guru menjelaskan materi. Konten ini bisa berkaitan dengan pertanyaan yang bisa dijawab oleh siswa, seperti tentang pertanyaan tentang pengalaman mereka, baik apa impian mereka, seperti itu. Lalu yang ketiga ada variasi, yaitu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Tidak hanya berupa produk atau kinerja yang ditunjukkan siswa dalam bentuk abstrak maupun konkret, tujuan pembelajaran juga membantu siswa dalam mengasah kemampuan agar terampil dan dalam berpikir. Lalu berdasarkan konsep alur tujuan pembelajaran ATP ini, guru bisa menuliskan terlebih dahulu capaian pembelajaran sesuai pilihan fase dan kelas yang diajar. Lalu setelah guru menulis capaian pembelajaran dan mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang diharapkan, guru dapat menuliskan secara rinci dan jelas dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran pada dasarnya semakin memudahkan guru dan siswa dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Lalu guru bisa menyusun alur tujuan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kemampuan siswa serta capaian pembelajaran yang harus dicapai siswa. Sudah sekian. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Jelaskan saja sama ya kan. Ini yang untuk capaian pembelajaran, dari pengertiannya itu sendiri, capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lalu ini untuk capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran yang mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dan dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran itu terdiri dari 3 fase untuk di sekolah dasar, yaitu fase A, B, dan C. Fase A kelas 1 kelas 2, fase B kelas 3 kelas 4, fase C itu kelas 5 dan 6. Nah, untuk elemen capaian pembelajaran sendiri di sekolah dasar itu pada umumnya berdasarkan mata pelajaran, yang mana setiap mata pelajaran memiliki elemennya tersendiri yang menjadi penilaian dan capaian pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dalam
fase A, kelas 1 atau kelas 2 itu seperti menyimak, membaca, dan memirsa, membaca dan mempresentasikan, lalu menulis. Cara mengukur capaian pembelajaran itu yaitu melakukan asesmen formatif dan summatif. Asesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan pada awal, pertengahan, akhir maupun sepanjang pembelajaran. Asesmen ini bertujuan untuk memberikan guru informasi atau umpan balik secara cepat mengenai pemahaman siswa terhadap suatu pembelajaran. Kalau asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan di akhir proses pembelajaran seperti di akhir semester, akhir tahun ajar, atau jenjang pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui berhasil atau tidaknya siswa dalam suatu capaian pembelajaran. Cara meningkatkan capaian pembelajaran siswa yang pertama yaitu menggunakan metode pembelajaran yang tepat, lalu menciptakan kompetisi dalam belajar. Yang mana ini yang dimaksudkan kompetisi ini agar siswa saling berusaha untuk melakukan pembaruan atau untuk berusaha meningkatkan diri. Lalu jadi dalam menciptakan kompetensi dalam belajar ini kita harus mengajarkan pada siswa bahwa persaingan itu kita ya secara sehat aja, kita mengajarkan dampak baiknya itu. Lalu melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Yang keempat itu memberikan pujian atas prestasi dan keberhasilan siswa. Untuk contohnya ini nanti aku kirim aja ke grup. Daripada contoh bisa ini nggak jelasin yang perbedaan fase A, fase B, fase C itu kira-kira ada nggak? Mungkin pada tingkat-tingkatnya gitu. Nah mungkin kan kayak Perbedaannya. mungkin kan pada fase A kan misalnya kan siswa kan masih baru mengenal gitu kan, menyimak. Nah jadi kan kayak fase A mungkin baru mengenal huruf gitu. Nah bagaimana siswa bisa mengetahui perbedaan huruf-huruf vokal dan konsonan. Lalu pada fase B itu siswa udah mulai memahami dan bisa untuk menulis atau membaca gitu. Nah lalu fase C itu siswa bisa menyampaikan kembali gitu sesuai tingkat-tingkatannya. Ini lebih ke menekankan pada penguatan dan pengembangan kemampuan literasi dan numerasi. Sedangkan untuk kelas 2-nya ada di fase ini juga tidak sebanyak dua fase selanjutnya. Yang fase B ini selanjutnya peserta didik mulai dikenalkan sejumlah mata pelajaran baru yang belum ada di fase A. Nah, diantaranya yaitu pelajaran IPA, IPS, dan pelajaran wajib lainnya. Selanjutnya fase C, peserta didik mulai disiapkan. Bisa dibilang ini capaian pembelajarannya lebih lagi daripada dua fase sebelumnya. Penguatannya itu meliputi literasi dan numerasi yang tetap menjadi bagian evaluasi dari guru. Lalu mengedepankan proses pembelajaran berdasarkan bakat dan minat dari masing-masing siswa, yang mana ini siswa dalam capaian pembelajarannya nanti siswa harus memahami apa yang menjadi bakat dan minatnya nanti. Kan diskusi kami pada hari ini terkait materi ATP, CP, modul ajar dan modul proyek. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.